Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen. Nah, pertanyaan ini tentu nanti penting bagi teman-teman yang mengajukan tentunya ya. Bagi yang lain yang mungkin mau mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan yang diharapkan, tentunya kita berikan kesempatan untuk menulis kolom komentar sebanyak-banyaknya, tentu yang ada hubungannya dengan trading maksud saya, sehingga nanti menjawabnya juga tidak terlalu melebar kemana-mana, tentu sesuai dengan kondisi yang dirasakan ya. Ada banyak pertanyaan yang sudah terkumpul di meja redaksi kami. Ini tim sudah mengumpulkan. Nanti mungkin ada sebagian yang belum terjawab, yang belum nanti masuk di dalam list ini, silakan ditulis kembali biar nanti kita akan list untuk berikutnya. Broker yang cocok buat scalping atau swing apa ya Pak? Oke, pertanyaannya broker ya, terkait broker yang cocok, yang seperti apa yang cocok untuk scalping atau swing ya. Sebenarnya kalau broker ini tidak ada kaitannya dengan scalping, tidak ada kaitannya dengan swing, atau tidak ada kaitannya dengan day trading ya, karena broker itu hanya pihak kedua ya, menjembatani antara trader dengan marketnya ya. Jadi mau broker A, B, C bebas semuanya. Intinya kalau mau scalping itu yang harus kita perhatikan adalah tentunya broker yang punya spread yang tidak terlalu tinggi ya. Cari semuanya, banyak, mungkin bisa dibuka di www.globalkisawar.com. Di sana ada banyak rekomendasi broker yang sudah berizin Bapepti, atau broker yang mungkin dari luar yang bisa menjadi pilihan teman-teman semuanya. Ada banyak penjelasan di sana, silakan dicari yang spreadnya tentu lebih rendah, karena kalau untuk scalping kita membutuhkan entry dan exit dengan cepat. Target kita tidak terlalu besar, sehingga kalau spreadnya melebar terlalu tinggi, tentu untuk peroleh keuntungan kita juga akan sulit ya. Kira-kira begitu ya. Bebas, silakan nanti ditentukan, dipelajari satu-satu sesuai dengan yang ditawarkan broker itu, kemudian kira-kira untuk kita cocok apa enggak itu yang ada. Oke, berikutnya. Time frame berapa Pak untuk scalping yang paling ideal untuk analisanya? Oke, time frame berapa yang ideal untuk analisa di dalam scalping ya. Tentu kalau scalping ini membutuhkan time frame yang kecil ya. Dengan melihat pergerakan kecil itu kita bisa entry dan exit dengan cepat. Sangat kecil kemungkinan kalau kita menggunakan time frame besar, misalkan D1 kita gunakan untuk scalping ya, tentu sangat tidak tepat. Sehingga time frame kecil itu time frame berapa ya? Boleh M5, boleh M15 ya. Bagaimana dengan time frame M1 atau 1 menit? Kalau kita menggunakan time frame terlalu kecil, terlalu banyak bias, terlalu banyak candle nanti yang ngeprank, nanti banyak candle palsu yang seolah-olah naik, ternyata hanya fall saja. Karena itu yang kita rekomendasikan untuk yang scalping ya pakai M5 atau M15, kira-kira begitu ya. Oke, berikutnya. Tapi kalau scalping terus kita loss, bagaimana ya Pak? Apakah nunggu angkanya membiru? Baik, di dalam satu trading kita harus memutuskan ya, kita harus punya rencana yang jelas. Apakah kita menggunakan scalping, apakah kita menggunakan day trading, apakah kita menggunakan swing trading. Yang paling penting adalah ada rencana yang sudah jelas, ada trading plan yang sudah jelas. Ketika kita salah terus di dalam kita entry ya, artinya begitu kita entry salah, begitu kita entry salah, maka harus introspeksi kembali. Apakah kita sudah memenuhi syarat aturan main kita? Apakah kita sudah mempelajari secara teknikalnya bagaimana market itu berpeluang naik, bagaimana market itu berpotensi dia turun? Tentu semuanya kita bisa pelajari, kita bisa perkirakan dengan tingkat probabilitasnya ya. Kalau kita mau memperkirakan ini mau naik,
tanda-tandanya apa. Nah, kalau kita mau turun, lihat tanda-tandanya. Jika syarat itu sudah terpenuhi, baru kita menempatkan entry point kita. Bagaimana ketika salah terus? Ya, kembali lagi, kita evaluasi lagi. Kita pertajam cara membaca kita, kemudian kita tunggu betul-betul momentum yang ada di market itu sesuai dengan aturan main kita. Jadi kita hanya akan entry kalau pasar itu betul-betul sesuai dengan syarat aturan main kita, bukan ketika marketnya tinggi kita langsung buy, ketika marketnya turun kita sell. Ya tidak bisa begitu. Jadi kita bisa menentukan sendiri apa syarat-syarat ketika saya mau entry. Apakah dengan pola candle, apakah dengan nanti syarat yang lain yang mungkin punya aturan main sendiri. Yang penting kita punya trading plan yang jelas, punya aturan main yang jelas, sehingga kalaupun nanti salah, ada namanya risk management, ada namanya recover. Batasan kita berapa? Kalau salah dalam scalping misalkan kita batasi dengan perbandingan 1:2 misalnya. Resiko kita tempatkan di angka 50, targetnya 100 misalkan. Maka uji di sana. Pertama harus diuji dulu. Kalau kita mengujinya ternyata nyaman dan tingkat probabilitas lebih tinggi profitnya, maka besok kita bisa jalankan. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah mencoba berulang kali dengan mungkin risk dan rasio 1:2 dengan target yang sudah kita tentukan, dengan risiko sudah kita tentukan, ternyata masih sulit kita dapatkan, maka koreksi, diubah. Ya, mungkin kita tidak cocok di sana, mungkin kita perlu menurunkan targetnya, perlu menurunkan resikonya dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita sudah menentukan semuanya, maka ketika salah pun tidak menjadi persoalan ya, karena market itu memang ya begitu. Kalau kita hanya menunggu, tidak ada batas yang jelas, maka nanti masuk di kategori gambling ya. Jadi masuk kategori spekulasi, tidak ada kejelasan. Padahal dalam trading itu harus ada kejelasan. Kalau iya ya iya, enggak ya enggak. Batasan kita berapa, kalau sudah tercapai ya sudah. Kalau batasan resiko kita sudah kena ya sudah, itu resiko kita ya. Jadi kalau misalnya ternyata salah yang kita analisakan, ya sudah close, kemudian kita analisa ulang lagi sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, ada lagi? Jika trading hanya melihat satu time frame itu bagaimana? Bagaimana ketika seorang trader itu hanya menggunakan atau mengandalkan satu time frame? Apakah itu bisa? Ya, jawabannya itu bisa. Tetapi tentu kalau kita pengen pandangan kita lebih luas lagi, seharusnya kita bisa mempelajari berbagai time frame, sehingga misalnya kita menggunakan trading harian atau trading scalping misalkan, kalau kita melihat time frame lebih besar sebagai sarana untuk nanti kehati-hatian, itu tentu lebih baik. Tapi kalau kita mungkin belum mampu menguasainya, ya cukup satu time frame itu kita bisa fokuskan, bisa pelajari karakternya sampai betul-betul terasa nyaman di sana. Jadi jawabannya bisa, dan kalaupun itu sudah cocok dan menghasilkan, ya jalankan aja. Oke. Kira-kira untuk modal $60 dalam sebulan menjadi $400 itu normal atau tidak? Oke, ya pertanyaan yang sering masuk ini dengan modal sekian, kemudian targetnya sekian ya. Di dalam pertanyaan ini modal $60 untuk mendapatkan satu bulan $400 itu masuk akal apa enggak ya? Kita lihat dulu $60 ini ke $400 berapa persen ya? Kalau kita amati bahkan lebih dari 500%. Nah, tentu ini sangat kecil sekali kemungkinan untuk bisa bertahan. Ya, ini spekulasi tingkat tinggi ya. Sedangkan satu bulan untuk mendapatkan 20% pun belum tentu bisa bertahan. Seorang pemula satu bulan untuk mendapatkan 20% pun belum tentu bisa bertahan. 20%, apalagi 100%, apalagi 200%, apalagi sampai 500%. Nah, tentu kalau bicara mungkin itu saja mungkin ya, tetapi kemungkinan itu kecil sekali. Nah, kita berbicara dengan bisnis, makanya saya tidak menyampaikan yang kemungkinan itu sangat kecil. Ya, untuk mendapatkan angka sekian itu sangat jauh sekali ya. $60
dolar satu bulan itu ya kalau idealnya paling ya $6 maksimal. $6 sudah bagus sudah. Nah, kalau bisa dapat $12, nah, itu sudah punya skill. Apalagi dapat $20 misalkan, itu tentu orang-orang tertentu yang punya skill, dan itu tidak bisa setiap hari. Kalaupun tertentu mungkin marketnya lagi bersahabat, ya bolehlah lebih, tapi kondisi itu tidak bisa kita jadikan target harian. Nah, terkait pertanyaan tadi, karena terlalu jauh range targetnya, maka saya sampaikan ini sangat tidak masuk akal dan sangat kecil sekali untuk bertahan ya. Oke, berikutnya. Jika modalnya $100, target realistisnya per bulan itu berapa, Pak? Oke, jika modalnya $100 misalkan, nah kira-kira target yang realistis berapa? Sebenarnya realistis itu apa ya, cakupannya luas ya. Orang yang punya skill bisa menghasilkan lebih dari orang biasa, itu juga realistis. Jadi kalau kita berbicara realistis atau bulan itu paling normalnya 5-10%. Dalam trading itu realistis sekali. Bahkan seorang pemula pun masih bisa didapatkan 5-10%. Di atas itu tentu orang-orang yang punya skill di sana, yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka yang lagi beruntung saja. Ya, kalau kita bisa terus-menerus begitu, ya tentu sudah pasti ada skill. Karena kalau tidak punya skill, spekulasi untuk bisa bertahan akan sulit. Ya, sedangkan untuk mendapatkan sekali lagi satu bulan 10% saja belum tentu bisa bertahan lama ya. Apalagi untuk mendapatkan lebih besar ya. Jadi kesimpulannya, ukur kemampuan kita. Kalau kita punya skill yang lebih, ya satu hari atau satu bulan, nah itu bisa 10-20% normal ya. Kalau kita mungkin punya skill yang lebih lagi, ya bisa di atas itu. Tapi tentu tidak bisa dijadikan sebagai target harian secara kontinu. Sesekali bolehlah kita dapat sehari atau sebulan itu 100%, sesekali bolehlah. Tapi tentu ini harus dengan latihan, harus dengan skill yang betul-betul teruji dan mental yang kuat di sana. Itu ulasan yang bisa kita sampaikan, jawaban yang bisa kita berikan buat teman-teman yang bertanya. Tentu tidak semua bisa tercover dengan baik pertanyaan itu, sehingga kalaupun nanti masih ada pertanyaan, jangan lupa tulis saja di kolom komentar. Kalau nanti tidak cukup kita jelaskan, nanti kita akan buatkan videonya secara khusus ya. Atau mungkin teman-teman yang mungkin mau ketemu atau kita ngopi bareng, ngobrol bareng, kita saling sharing, ya kita terbuka buat teman-teman semuanya. Tetapi tentu harus menyesuaikan karena kita ada jadwal juga. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lanjut nanti di sesi berikutnya dengan bahasan yang tentu berbeda ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.